Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Ardiansyah. Saya dari kelas 2D Pendidikan Jasmani dengan NPM 192191137. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi dari mata kuliah Telaah Kurikulum Penjas mengenai di dalamnya, yaitu tentang analisis kerangka dasar kurikulum 2013. Nah, di sini bicara tentang kurikulum 2013, dalam hakikatnya kurikulum 2013 ini yaitu disiapkan untuk mencetak generasi-generasi yang siap di dalam menghadapi segala sesuatu dalam masa depan ya. Karena itu kurikulum 2013 disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Pengembangan kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mendorong peserta didik agar mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan dalam proses pembelajaran ya. Nah, jadi secara umumnya kurikulum 2013 ini yaitu diciptakan untuk segala suatu aspek perubahan dalam zaman ke zaman ya, karena memang dalam pada hakikatnya dalam kurikulum 2013 ini yaitu menuntut peserta didik itu untuk berusaha aktif ya dalam aspek atau proses pembelajaran. Nah, kemudian itu ada landasan kurikulum 2013 ya. Nah, dalam landasan ini yaitu yang pertama itu ada landasan filosofis. Dalam landasan filosofis ini yaitu pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang ingin dicapai kurikulum. Itu entah dari sumber dan isi kurikulum, proses pembelajaran atau posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitarnya. Nah, jadi mengenai landasan kurikulum 2013, pada landasan filosofis ini yaitu lebih menentukan kualitas peserta didik yang dihasilkan ya, karena memang pada dasarnya dalam landasan filosofis ini yaitu memberikan dasar pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia atau generasi Indonesia yang berkualitas. Nah, jadi menentukan dalam segala sesuatu yang memang berkaitan dengan perkembangan dalam peserta didik itu sendiri. Nah, entah itu yang diacu pada sumber dan isi kurikulumnya, atau misalnya proses pembelajaran, atau bisa juga misalnya memposisikan peserta didik itu seperti apa. Yang kedua itu ada landasan sosiologis ya. Nah, pada landasan ini kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan masyarakat dan bangsa dan bernegara. Nah, jadi landasan ini lebih ke arah pandang apa yang dibutuhkan oleh peserta didik itu sendiri ya, atau misalnya dalam berkehidupan bermasyarakat itu segala suatu aspek yang dibutuhkannya itu harus tertuang dalam penerapan atau pengembangan kurikulum 2013 ini, karena memang dalam segi kehidupan bermasyarakat itu tentu peserta didik ini akan menjadi generasi di mana yang akan melanjutkan segala sesuatunya, atau pewaris budaya, pewaris generasi, pewaris bangsa, negara, dan pewaris bangsa kita ya. Nah, jadi dalam landasan sosiologis ini yaitu dituntut adanya dalam pengembangan kurikulum ini, jadi harus menentukan kebutuhan
peserta didik itu sendiri. Yang ketiga itu ada landasan psikopedagogis ya. Nah, dalam landasan ini itu kurikulum 2013 dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan perwujudan konsepsi pendidikan ya, yang bersumbu pada perkembangan peserta didik beserta konteks kehidupannya sebagaimana dimaknai dalam konsepsi pedagogi transformatif ya. Nah, jadi maksudnya konsepsi ini menuntut bahwa kurikulum itu harus didudukan sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuai dengan perkembangan fisiologisnya dan pendapatan perlakuan pedagogis sesuai dengan konteks lingkungan dan zamannya. Nah, jadi landasan pedagogis psikopedagogis ini yaitu jadi kurikulum itu harus bisa menjadi agen perubahan yang merubah karakter diri manusia, itu yang sebagaimana yang tadi disebutkan itu sebagai kurikulum itu harus didudukan sebagai wahana pendewasaan peserta didik. Yang keempat itu ada landasan teoritis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar nasional ya. Nah, di sini atau bisa disebut juga standar basic education. Dan teori kurikulum ini berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang rinci menjadi standar isi, proses, dan standar kompetensi lulusan. Nah, dalam landasan teoritis ini itu lebih berpandangan ke arah standar pendidikan standar nasional ya, yang di dalamnya terdapat tadi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidikan, pembiayaan, dan lain sebagainya. Itu dalam landasan ini lebih diperhatikan ke arah tersebut. Nah, baik. Yang ketiga itu ada prinsip kurikulum 2013 ya. Nah, di sini disebutkan bahwa pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif. Di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Nah, jadi pada konsep prinsip kurikulum 2013 ini yaitu memang yang pertama itu ada perencanaan ya. Segala sesuatunya dalam proses pengembangan kurikulum sebagaimana itu harus ada perencanaan terlebih dahulu ya, atau planning. Segala sesuatunya itu harus diperhatikan sebagaimana sebelum kita menerapkan harus ada perencanaan terlebih dahulu apa yang dibutuhkan di era perkembangan zaman seperti sekarang ya, yang dibutuhkan dalam mencetak peserta didik atau generasi muda yang berkualitas itu harus seperti apa, dan yang harus dituangkan dalam kurikulum itu bagaimana ya. Nah, setelah perencanaan sudah terancang, lalu kemudian ada penerapan. Nah, penerapan di sini yaitu penerapan kurikulum yang dimotori oleh tenaga pendidik. Maksudnya itu jadi tenaga pendidik itu membantu menerapkan segala sesuatu yang telah terencana dalam kurikulum kepada peserta didik melalui proses pembelajaran itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu ada evaluasi. Nah, evaluasi di sini itu melihat hasil perkembangan pada proses penerapan atau hasil dari pencapaian peserta didik itu sendiri ya. Karena memang evaluasi di sini mengantisipasi bahwa adanya perubahan, misalnya peningkatan atau tidaknya. Nah, jadi segala suatu kekurangan itu setelah dievaluasi itu akan harus diperbaiki. Nah, selanjutnya itu ada struktur kurikulum 2013. Nah, dalam struktur ini yaitu ada 3 ya, ada standar isi, proses, dan penilaian. Pada standar isi ini itu kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
maksud standar isi di sini yaitu seperti sama ya seperti halnya tadi yang itu ada perencanaan, penerapan dan evaluasi itu di sini, namun dalam standar isi ini yaitu tingkatan kompetensi yang dibatasi minimal pencapaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, jadi lebih ke struktur dalam kurikulumnya itu lebih ke memperhatikan segala suatu aspek yang ada pada diri manusia itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada standar proses. Nah, standar proses di sini yaitu mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, ya, tentu ya, dimana tadi setelah ada standar isi, maka ada juga standar proses ya. Standar proses di mana mengenai pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan dilakukan di setiap jenjang pendidikan yang dimotori oleh pendidik itu sendiri. Yang ketiga itu ada standar penilaian. Standar penilaian yaitu pendidikan adalah kriteria, mekanisme, prosedur dan penilaian instrumen hasil belajar peserta didik. Sudah jelas ya. Maka di sini standar penilaian ini yaitu kriteria mekanisme yang melihat hasil belajar peserta didik, seperti evaluasi tadi ya. Jadi bagaimana sih perubahan yang dialami oleh peserta didik itu, apakah memang adanya peningkatan atau tidak misalnya. Nah, penilaian ini yaitu merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik itu sendiri. Jadi ketika misalnya dalam standar proses atau ada standar isi yang memang masih kurang, yang sangat berpengaruh terhadap standar penilaian ya yang tadi disebutkan. Jadi pengukuran pencapaian hasil belajar itu harus lebih ditingkatkan kembali. Nah, yang ketiga yang selanjutnya itu ada Badan Standar Nasional Pendidikan ya. Nah, pada Badan Standar Nasional Pendidikan ini yaitu terdapat 8 standar nasional pendidikan ya. Yang pertama itu ada standar isi ya, yang tadi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan. Yang kedua itu ada standar proses. Pada satuan pendidikan merupakan pelaksanaan proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menentang, motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai bakat dan minatnya itu sendiri ya. Nah, yang ketiga itu ada standar kompetensi lulusan. Yang keempat itu ada standar pendidikan dan tenaga kependidikan, di mana pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Yang kelima itu ada standar sarana dan prasarana dalam standar nasional pendidikan ya. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi kebutuhan dalam proses pembelajaran ya, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, sumber penjelajaran yang lainnya, karena memang dalam standar sarana prasarana pendidikan ini sangat menunjang dalam berlangsungnya proses pembelajarannya. Maka standar sarana dan prasarana itu sangat penting sekali ya dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Yang keenam itu ada standar pengelolaan. Dalam satuan pendidikan dilakukan oleh manajemen memiliki kewenangan untuk mengelola sekolah. Sedemikian Pak. Yang 7 yaitu ada standar pembiayaan ya, yang dilakukan dalam manajemen sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan, terdiri atas biaya investasi, bantuan pendidikan, biaya personal, biaya operasional atau satuan dalam satuan pendidikan. Yang terakhir itu ada standar penilaian pendidikan ya, yang dilakukan di sekolah dasar mengacu pada sistem penilaian berkelanjutan yang dikembangkan
oleh tim atau jaringan kurikulum. Standar penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidikan, eh, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.